Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik kawan-kawan sekalian, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami, yaitu sistem moneter. Sejarah sistem moneter internasional. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Sehingga ekonomi moneter internasional dapat didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan peranan, serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian secara internasional. Ekonomi internasional berbeda dengan ekonomi interregional atau antar daerah dalam suatu negara. Moneter internasional dan sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak akhir abad 19, awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan kondisi politik dan ekonomi, baik level domestik maupun level internasional. Perubahan yang paling dramatis adalah krisis dalam pengintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama bertahun-tahun interwar. Ini ada bursa valuta asing. Menurut Sutanto tahun 2008, bursa valuta asing adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa suatu lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing disebut dengan money changers. Foreign exchange adalah importir sedangkan pihak eksportir sebagai penerima devisa. Harga valuta asing ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar. Ada beberapa istilah tentang kurs valuta asing, diantaranya ada 3. Yang pertama ada kurs beli. Kurs beli menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank atau money changers membeli valuta asing atau pada saat seorang menukarkan valuta asing dengan rupiah. Kedua ada kurs jual. Kurs jual menunjukkan harga jual valuta asing pada saat bank atau money changers menjual valuta asing atau pada saat seorang menukarkan rupiah dengan valuta asing. Yang ketiga ada kurs tengah. Kurs tengah merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. Selanjutnya ada fungsi bursa valuta asing. Ada 4. Yang pertama, mentransfer daya beli uang antar negara. Yang kedua, penyediaan kredit bagi perdagangan luar negeri. Yang ketiga, menjual belikan valuta asing. Dan yang keempat, memperlancar perdagangan internasional dan pembayaran internasional. Selanjutnya adalah manfaat dari adanya bursa valuta asing. Ada 5. Yang pertama, memajukan dan memperlancar perdagangan antar negara. Yang kedua, memudahkan urusan pembayaran antar negara. Yang ketiga, menambah cadangan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara sehingga dapat mengingatkan dunia usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan cadangan devisa yang akan memperlancar pembangunan nasional. Nah, selanjutnya itu adalah sistem standar emas dalam tahun 1870 sampai 1914. Standar emas ini merupakan istilah yang merujuk pada sistem moneter yang alih-alih menggunakan mata uang, menggunakan emas murni sebagai alat pembayaran yang sah. Emas sebagai satuan dasar nilai uang serta dasar perbandingan nilai berbagai mata uang. Sistem standar emas internasional muncul pada tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan atau mengikatkan nilai per Stanley dengan emas. Selanjutnya saya membacakan materi di Bretton Woods tahun 1944 sampai 1973. Sistem Bretton Woods adalah sistem ekonomi dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 1944. Sistem ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah politik dan pembangunan. Dalam perjanjian Bretton Woods terbentuklah dua badan internasional, yakni The International Bank for Reconstruction and Development yang sekarang dikenal dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain dalam periode tertentu. Pengertian penduduk dalam hal ini meliputi perorangan, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran nilai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan penduduk suatu negara ke negara lainnya. Nah,
selanjutnya itu adalah komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu neraca barang atau neraca perdagangan dan neraca jasa. Nah, keduanya disebut neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Nah, yang pertama itu kita bahas neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, dan karet. Nah, selanjutnya itu ada neraca jasa. Sesuai dengan namanya, neraca jasa hanya mencatat transaksi-transaksi jasa saja. Neraca jasa meliputi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa meliputi penjualan jasa angkutan, pariwisata, asuransi, pendapatan investasi, dan modal di luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada neraca modal. Neraca modal adalah neraca yang mencatat transaksi berupa investasi modal dan emas. Neraca modal termasuk transaksi modal terdiri dari transaksi jangka pendek dan transaksi jangka panjang. Yang selanjutnya itu adalah lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari satu negara ke luar negara. Transaksi ini disebut accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Nah, selanjutnya itu ada surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran dituju untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Nah, selanjutnya itu adalah struktur neraca pembayaran di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada transaksi dagang. Dalam pos ini dicatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang-barang dan jasa. Ekspor barang-barang dan impor jasa kita dicatat dalam pos perdagangan di sebelah kredit. Sedangkan transaksi impor barang dan impor jasa-jasa kita dicatat di dalam pos perdagangan di bagian debit. Transaksi perdagangan kita disebut visible trade. Selanjutnya itu adalah pendapatan modal. Pos ini meliputi semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penanaman modal kita di luar negeri dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang merupakan akibat adanya modal asing yang tertanam dalam perekonomian kita. Selanjutnya itu transaksi unilateral. Transaksi yang tergolong dalam transaksi unilateral ini antara lain ialah transaksi hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Berbeda dengan transaksi jual beli, transaksi hadiah atau gift tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi penerima barang untuk mengadakan pembayaran harganya kepada si penyerah barang tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah penanaman modal langsung. Penanaman modal langsung ini istilahnya itu neraca pembayaran internasional yang tergolong sebagai transaksi direct investment, ialah transaksi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain, dan penanaman modal langsung yang diadakan oleh penduduk suatu negara di negara lain. Selanjutnya itu adalah hutang piutang jangka panjang. Transaksi-transaksi yang tercatat pada pos ini meliputi semua transaksi jangka panjang. Pada umumnya dimaksud dengan kredit jangka panjang ialah kredit dengan jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Nah, yang tadi kita kan bahas jangka panjang. Nah, selanjutnya itu hutang piutang jangka pendek. Hutang piutang jangka pendek ini atau disebut dengan short-term capital, transaksi hutang piutang yang dicatat hanyalah transaksi hutang piutang jangka pendek yang jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh adalah sektor moneter. Seperti kita ketahui bahwa sektor moneter terdiri atas pertama, bank sentral. Bank sentral ini terdiri dari hubungan dengan IMF, kewajiban-kewajiban jangka pendek, mutasi cadangan devisa, mutasi cadangan emas moneter. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu krisis moneter. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan uang atau keuangan suatu negara. Hal ini ditandai dengan keuangan yang tidak menentu. Sebagai akibat, lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa diakibatkan oleh krisis moneter. Yang pertama, ada kesenjangan produktivitas yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset atau faktor produksi. Yang kedua, ketidakseimbangan struktur antara sektor produksi. Yang ketiga, ketergantungan utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis. Yang keempat, stok utang luar negeri begitu besar dan berjangka pendek yang mengakibatkan kondisi tidak stabil. Nah, yang terakhir yaitu terdapat kelemahan dalam sistem perbankan di suatu negara. Sekian materi dari saya, terima kasih.
Gedisbag, suatu UMKM yang sudah go internasional. Gedisbag ini berlokasi di Yogyakarta dan didirikan oleh Ferry Yuliana pada tahun 2002. Ferry Yuliana waktu itu berprofesi sebagai dokter gigi. Sesuai namanya, Gedisbag bergerak di bidang produksi tas wanita. Uniknya, tas ini terbuat dari bahan-bahan alam seperti agel, rotan, rumput laut, mending, hingga bambu. Tas produksi Gedisbag ini dibuat secara handmade dengan melibatkan ibu-ibu PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga, hingga ibu-ibu di lembaga permasyarakatan. Bahkan, Gedisbag juga mengajak para pria untuk membantu proses menjahit dan memotong bahan. Nah, saat ini dalam sebulan Gedisbag bisa memproduksi 300 hingga 500 tas. Setiap modelnya hanya diproduksi 25 tas. Ada juga yang berbentuk diproduksi itu secara edited terbatas. Tas limited edition ini biasanya hanya diproduksi satu buah saja dengan harganya yang jauh lebih mahal, yaitu sekitar 2,5 juta. Rata-rata harga tas Gedisbag ini biasanya sekitar 300.000. Nah, Gedisbag ini sudah dibeli banyak sekali oleh ibu-ibu negara seperti Ani Yudhoyono hingga Ibu Iriana Joko Widodo. Sekarang produk ini sudah diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Spanyol. Audio Jungle.